Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suni Arabik. Saya berasal dari kelas ilmu komputer 5 UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membawakan materi tentang daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah referensi atau rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Pencantuman sebuah buku dalam daftar pustaka pada sebuah karya tulis ilmiah erat hubungannya dengan pengutipan buku. Karena melalui daftar pustaka disertakan pada akhir tulisan, pembaca dapat melihat kembali pada sumber aslinya. Unsur-unsur apa saja yang ditulis dalam daftar pustaka? Yang pertama yaitu ada nama pengarang, tahun terbit, tanggal akses, nomor, judul, edisi, tempat penerbit, nama penerbit, dan website. Yang kedua yaitu untuk memisahkan bagian-bagian digunakan tanda titik, tanda koma, dan tanda titik dua. Lalu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka? Yang pertama yaitu nama pengarang ditulis terbalik, nama terakhir diletakkan pada bagian depan dengan tanda koma. Yang kedua, jika pengarang ada dua, maka pengarang pertama saja yang dibalik namanya diberi tanda hubung dan. Yang ketiga, jika pengarangnya ada tiga ataupun lebih, maka pengarang pertama ditulis terbalik, pengarang lainnya ditulis dengan menggunakan dan kawan-kawan. Yang keempat, jika pengarang adalah editor, setelah nama ditulis atau ed untuk satu editor dan eds untuk dua ataupun lebih editor. Yang keempat, yang kelima, gelar kesarjanaan dan gelar keagamaan tidak dituliskan. Yang keenam, judul ditulis miring untuk komputer dan diberi garis bawah untuk tulis tangan. Yang ketujuh, jika tanpa pengarang ditulis anonim. Yang kedelapan, ditulis tanpa nomor urut. Yang kesembilan, ditulis ataupun disajikan sesuai abjad. Yang kesepuluh, jika lebih dari satu baris, maka baris selanjutnya masuk ke dalam sekitar 4-5 huruf. Lalu penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber buku. Adapun urutan penulisannya yaitu nama pengarang, tahun, judul, nama kota tempat buku terbit, lalu penerbit. Sebagai contoh, Mega Sekarwardani dan kawan-kawan adalah pengarangnya, 2010 tahun terbit, kebudayaan lokalnya, judul buku, Yogyakarta, tempat terbit, Andi, penerbitnya. Yang kedua, Ayu, Diana, dan Agus Budiman sebagai pengarang, 2011 sebagai tahun terbit, penulisan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia, judulnya Surakarta, tempat terbit, 3 serangkai, penerbitnya. Yang kedua, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber internet. Urutan penulisannya, yang pertama, nama penulis, judul tulisan diletakkan di antara tanda kutip, data dipublikasikan berisi alamat website, protokol, ataupun email. Terus, waktu akses dilakukan. Contohnya, Hasibuan Rusli, nama penulisnya, menanam jengkol di bukit, ialah judul tulisan dengan diletakkan di antara tanda kutip. Lalu ada link atau website, data alamat websitenya. Lalu waktu akses 12 Juni 2020 yaitu waktu akses dilakukannya. Yang kedua, ada langsung website, alamat websitenya. Lalu 28 Januari 2021 yaitu waktu akses dilakukannya. Kemudian penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber artikel.
urutan penulisannya yaitu nama penulis, tahun, judul artikel, dan forum penelitian. Contohnya Kansil CL 2002 Kansil CL nama penulisnya 2002, tahun penerbitannya orientasi baru penyelenggaraan pendidikan program profesional dalam memenuhi kebutuhan dunia industri, itu judul artikelnya, dan forum penelitian 1.2 halaman 57-61 yaitu forum penelitiannya. Yang kedua ada Hanafi A sebagai nama penulisnya, 1989 sebagai tahun terbitnya, partisipasi dalam sistem pedesaan dan pengabdosian inovasi, itu judul artikelnya, forum penelitian 1.1 halaman 3-7 yaitu forum penelitiannya. Lalu penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber majalah atau koran. Urutan penulisannya, yang pertama nama pengarang, itu jika ada. Urutan artikel tanpa nama pengarang bisa disebut dengan anonim. Judul artikel atau tajuk dalam koran dengan tanda kutip. Lalu nama surat kabar atau majalah dengan huruf italik. Dan terakhir nama penerbitan, yaitu nomor dan bulannya. Sebagai contoh, Sasmita sebagai nama penulisnya, 2011 sebagai tahun terbit orientasi baru penyelenggaraan pendidikan program maaf salah. Tadi urutan penulis untuk di sumber majalah ataupun koran, yaitu contohnya Sasmita sebagai nama pengarang 2011 sebagai tahun terbitnya. Modif pakaian yang cocok untuk kuliah, yaitu judul artikelnya Yogyakarta sebagai tempat terbitnya. Majalah Femina itu majalah Feminanya, nama surat kabar majalah, nama surat kabar ataupun majalahnya, dan dibuat dengan huruf italik. 28 Januari 2021 data penerbitan, yakni nomor dan bulannya. Lalu Ilyas sebagai nama pengarang, 2006 tahun terbitnya. Modifikasi ban mobil dengan harga terjangkau, yaitu judul artikelnya. Alang sebagai tempat terbitnya. Berita otomotif halaman 17, yaitu nama surat kabar ataupun majalahnya. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber majalah ataupun skripsi, tesis, dan disertasi. Urutan penulisannya, 1. Nama penulis, yang kedua tahun terbitnya, yang ketiga judul, yang keempat kota terbit, yang kelima nama universitas tempat terbit. Contohnya Sari nama penulisnya, Sari Lili sebagai nama penulis, 2010 tahun terbitnya. Implementasi rekonsiliasi bank terhadap UKM di Pontianak, itu judulnya. Pontianak kota terbitnya, Universitas Terbuka, nama universitas tempat terbit. Yang kedua Irfan sebagai nama penulis, 2005 tahun terbitnya. Analisis kepuasan pelanggan terhadap pelayanan bank, itu judul skripsinya. Dan nama universitas tempat terbitnya yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber jurnal. Urutan penulisannya, yang pertama nama penulis, judulnya, tahun, forum penelitian. Contohnya Alia Maulia, nama penulisnya 2010 tahun terbitnya. Judulnya probabilitas pasar modal dan perbankan di lingkungan pedesaan, itu forum penelitiannya. Sebagai jurnal statistik
halaman 18 sampai 20. Yang kedua, contohnya yang kedua yaitu Nagita Safira sebagai nama penulisnya, 2012 tahun terbitnya. Judulnya kesalahan yang sering dicatat pada rekonsiliasi bank sebagai judul jurnalnya. Penelitiannya yaitu jurnal akuntansi halaman 10 sampai 15. Mungkin hanya ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang dipahami. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.